bagaimana kita bisa menyeimbangkan antara kontrol dengan rilis. Bagaimana menggunakan kontrol dengan kasih, itu sesuatu yang masih merupakan latihan berat buat saya. Bagaimana mengasihi dengan kontrol dan bagaimana mengontrol dengan mengasihi, itu sesuatu yang latihan yang menantang sekali gitu. Ibu Rini mengatakan mengenai soal polaritas, harus bermain dua polaritas, saya sampai sekarang nggak tahu tuh gimana caranya, susah sekali gitu ya. Nah itu kan kemarin lebih merupakan simulasi, Bu. Kita harus memilih salah satu, Bu. Ya, jadi kalau kita di bumi memainkan dua-duanya, kan 99% di sebelah kiri. Kalau kita mau punya karakter yang bagus gitu ya, persoalan itu kita harus mainkan yang di kanan gitu. Tapi kemarin saya ngatakan kalau kita main di kanan, Yesus saja disalib, kan gitu kan ya. Saya kadang-kadang suka ke kiri loh gitu. Ya, jadi seharusnya kita bermain di mana gitu, di kiri atau di kanan. Makanya Ibu bilang akan sulit sekali karena harusnya gimana? Ini ada Pak Kun, mungkin bisa share Pak Kun mengenai soal polaritas, Pak. Ya memang dalam hidup ini kita nggak bisa menafikan bahwa dua polaritas ini selalu bermain. Mungkin kemarin yang saya sampaikan ke Prof. Richard adalah pengalaman saya, tapi saya belum tentu pengalaman ini kan belum tentu merefleksikan pandangan yang sama terhadap yang lainnya. Jadi mungkin pandangan saya terhadap pengalaman yang saya alami. Memang di awal kita memang selalu didekatkan kepada polaritas kontrol. Misalnya kalau saya, karena saya di bidang hubungan industrial, jadi memang selalu dihadapkan pada terjadinya konflik antara sisi serikat pekerja dan sisi manajemen. Dan saya yakin ini juga terjadi di berbagai sisi kehidupan kita. Nah, ada yang menarik bahwa kalau kita masuk di dalam polaritas kontrol, hidup kita itu malah akan semakin kompleks ya, karena kita selalu berpikir bahwa ujung-ujungnya adalah win-lose ya. Jadi ada yang menang, yang satu kalah ya. Sifatnya jadi kompetisi, dan kompetisi itu biasanya saling menjatuhkan. Kenapa jadi lebih rumit? Karena kita harus berpikir 2 langkah, 3 langkah lebih ke depan daripada oponan kita. Nah ini yang terrepetisi, jadi karena berada di dalam polaritas kontrol itu, repetisi ini, jadi kita lakukan terus ya. Ini jadi membangun suatu karakter kita itu, karakter ya kompetisi, karakter untuk selalu menang. Jadi kalau menang kita selalu merayakan, selalu kita anggap sebagai suatu pencapaian, suatu keberhasilan. Ya. Padahal di sana ada yang lose. Seterusnya ini berjalan terus. Jadi kalau kita win, ada yang lose, mereka juga nggak mau terus-terusan lose. Ya. Mereka juga mencari cara agar suatu saat mereka bisa win. Ya. Kita lose. Awalnya misalnya kita menang, kita mengintimidasi. Nah, yang lose ini mencoba mencari strategi baru, nanti mereka yang mengintimidasi terus ya. Sehingga ini menjadi the never ending game ya. Jadi hidup kita akan terjebak ke dalam sesuatu yang terus-menerus dihadapkan seperti itu, dan kita akan menjadi capek. Dan kita juga tidak memiliki value ya. Kita menang ya, yang lain kalah ya, nggak ada value ya. Kita juga jadi banyak musuh ya, dan itu tidak sesuai dengan tadi kepribadian yang diberikan oleh Sang Pencipta untuk kita itu. Saya mungkin ada sekitar 25 tahun hidup di dalam polaritas kontrol tadi. Awalnya saya menganggap itu benar gitu. Karena
semua argumentasi yang saya percayai, kita harus memenangkan ini karena saya yakin ini benar. Tapi tadi karena ada yang lose, ya mereka juga mengatakan saya juga benar, gitu, dan seterusnya. Sampai pada akhirnya saya berpikir bahwa ternyata yang lose itu juga banyak orang baik. Gitu. Jadi orang-orang baik ini juga menjadi berada di hal yang terjebak di dalam hal yang terus-menerus seperti itu. Nah ini, walaupun kita mengatakan jalan kita benar, jalan kita, oh ini jalan yang lurus menurut kita, jalan yang benar. Tetapi setelah saya berpikir, ternyata itu adalah jalan yang sesat. Itu menurut saya. Walaupun saya merasa saya benar, tapi dengan cara saya berada di polaritas kontrol, saya merasa saya berada di jalan yang sesat. Walaupun saya merasa benar. Nah, ini yang wisdom yang saya dapat setelah sekian lama, ya mungkin sangat lama saya berada di dalam situasi itu. Sehingga saya sedikit demi sedikit, saya mulai, ibarat saya masuk dalam suatu jebakan, saya mulai keluar dari jebakan itu. Dan jawabannya ternyata sangat sederhana dari semua itu, yaitu kita harus punya satu kepribadian kasih tanpa menghakimi. Itu yang saya sangat pelajari. Makanya saya ingin nanti masuk ke kepribadian karena saya mendapatkan jawabannya itu. Jadi intinya adalah kita harus betul-betul tahu apa jalan yang lurus. Jalan yang lurus, kalau kita sering pelajari, ya, bahwa jalan yang harus berbasis terhadap love, berbasis love. Nah, kemudian love itu yang bagaimana? Love itu tanpa syarat. Kita tidak bisa mengatakan si A benar, si B salah, si C benar, si D salah misalnya. Karena bisa jadi ada kebenaran-kebenaran lain. Kebetulan saya belajar fuzzy logic, ya. Jadi hidup itu tidak 0 dan 1. Hampir di dalam semua kehidupan itu fuzzy. Berada di antara 0 dan 1. Dia mungkin bisa jadi 60% benar, 40% salah. Ya. Tapi kan ada benarnya. Ya. Sehingga dia tidak serta-merta mutlak salah, seperti itu. Atau bisa jadi mereka benar, ada suatu kebenaran baru. Kita benar, tapi mereka juga ada kebenaran lain, gitu. Bukan berarti dia salah, gitu. Tapi ada kebenaran lain. Nah, dengan berpikiran seperti itu, suatu hal yang drastis, gitu. Karena saya bereksperimentasi. Saya eksperimentasi melakukan tindakan berbasis love ini banyak ditentang karena secara logika ini nggak masuk akal, gitu, karena dunia itu juga penuh dengan polaritas kontrol, apalagi saat ini sistem yang ada mengharuskan kita ada di dalam polaritas kontrol. Nah, untuk bisa bergerak ke sana memang membutuhkan suatu daya dari kita, energi dari kita. Energinya apa? Keyakinan kita. Keyakinan kita bahwa basis love itu adalah solusi. Nah, saya coba eksperimentasi apakah bisa orang yang sudah konflik begitu mendalam bisa diselesaikan hanya dengan masing-masing sadar, mempunyai kesadaran mengenai love itu sendiri. Ternyata bisa. Dan saya nggak tahu kenapa kok yang saya pikir sulit ternyata mudah. Yang tadinya saya pikir nggak mungkin, ternyata mungkin. Dan ada contohnya. Dari sesuatu yang sifatnya konfrontatif, yang sangat radikal, gitu ya,
ternyata itu bisa diselesaikan dengan mudah gitu, dengan sederhana gitu. Saya juga berpikir kok bisa gitu. Jadi intinya adalah bagaimana kita mau punya kemauan untuk berhijrah ke polaritas love release. Melakukan suatu tindakan selalu tanpa menghakimi, betul-betul berbasis cinta. Kalau kita sudah bisa punya keyakinan itu suatu modal yang sangat